Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Sinau CAD. Kita akan melanjutkan tutorial dasar setelah kemarin kita coba membahas terkait apa itu inventor drawing dan juga setup inventor drawing. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas fitur-fitur yang ada di place view, mulai dari base sampai nanti kita bahas fitur-fiturnya sampai ke new sheet. Seperti biasa, teman-teman bisa create new file terlebih dahulu, kemudian pilih metric dan juga pilih iso.idw, kemudian klik create. Nah, sebelum mulai mengikuti tutorial video ini, pastikan teman-teman mengikuti petunjuk setup inventor drawing di episode 15 yang kemarin sudah kita bahas. Oke, langsung aja seperti biasa, kita akan langsung membahas fitur-fitur yang ada di sini, mulai dari fungsinya, bagaimana cara menggunakannya, dan nanti kita juga akan langsung praktek membuat dua dimensi drawing dari komponen Arbor Press Assembly. Pertama kita akan membahas fitur base. Jadi fitur base adalah fitur di Inventor Drawing yang fungsinya untuk meletakkan 3D model atau juga 3D assembly yang sudah kita buat sebelumnya di kertas Inventor Drawing kita. Kita langsung aja klik base. Kemudian di sini kita klik dulu yang ini, open an existing file, kita klik. Kemudian kita cari, misal kita akan meletakkan komponen assembly Arbor Press. Kita klik komponennya atau filenya, lalu klik open. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan view atau pandangan mana yang pengen teman-teman letakkan dari komponen Arbor Press. Misal pandangan depannya. Atau kalau misal pandangan kanan atau pandangan kiri, tinggal kita merubah cube view-nya aja. Kita rubah untuk pandangan kanan atau untuk pandangan atas. Kita klik top. Kemudian untuk pandangan kiri tinggal kita atur sesuai dengan pandangan yang kita pilih. Atau kalau misal kita pengen meletakkan lebih dari satu pandangan gitu, enggak hanya pandangan depan doang gitu. Misal pengen meletakkan pandangan kanannya juga. Tinggal kita letakkan kursor kita di sebelah kanan, kemudian kita klik untuk menunjukkan pandangan kanan dari Arbor Press Assembly kita. Atau pengen kita menampakkan pandangan atas gitu. Tinggal kita geser kursor kita ke atas, kemudian kita klik untuk menampakkan pandangan atas. Sangat mudah, teman-teman. Kemudian untuk representation tidak akan kita bahas di tutorial dasar, insya Allah akan kita bahas di tutorial lanjutan. Kemudian di sini ada style. Kalau misal kita pilih yang hidden file dan juga shaded, maka hasilnya akan seperti ini. View-nya akan shaded dan juga garis-garis atau geometri yang tak tampak akan ditunjukkan dengan hidden file berupa garis putus-putus. Kalau misal kita pilih opsi yang ini, hidden line remove, dan juga shaded-nya kita klik untuk tidak menampakkan shaded-nya, maka hasilnya akan seperti ini, akan hitam putih dan juga garis tak nampaknya pun juga tidak terlihatkan. Kita double klik lagi. Nah, kemudian untuk labelnya juga bisa kita ganti namanya, misal kita ganti menjadi Arbor Assembly misal. Kemudian skalanya juga bisa kita rubah. Di sini ada drop down list untuk menampakkan skala yang umum digunakan, misal 1:4, 1:2, 1:1, dan seterusnya. Berdasarkan skala yang kemudian pengen kita gunakan. Atau kalau misal nggak ada di sini, teman-teman juga bisa pilih, misal 1:3 misal. Nah, maka akan langsung otomatis mengikuti skala yang barusan kita input. Nah, kalau udah teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, seperti ini, maka tampak depan, tampak kanan, dan tampak atas dari Arbor Press Assembly kita akan masuk ke dalam kertas Inventor Drawing kita. Kemudian kita coba hapus dulu yang pandangan kanan dan pandangan kirinya. Nah, kemudian bagaimana kalau semisal udah terlanjur base di sini, tapi kita lupa untuk kemudian naruh yang pandangan kanan dan pandangan atasnya. Nah, jangan khawatir teman-teman, nggak perlu klik base lagi dari awal, teman-teman bisa menggunakan fitur projected. Klik projected, kemudian klik view-nya, lalu langsung kita geser aja. Misal pandangan kanan dan juga pandangan kirinya juga misal, atau juga pandangan atas. Jadi fitur projected ini berfungsi untuk menaruh pandangan atau proyeksi pandangan dari dua dimensi drawing yang sudah kita letakkan menggunakan fitur base tadi. Kalau udah klik kanan, kemudian klik create. Maka pandangan-pandangan yang sudah kita proyeksikan menggunakan fitur projected akan langsung otomatis muncul. Oke, kita hapus dulu misal yang pandangan kiri dan pandangan atasnya. Oke, kemudian ada kasus nih, bagaimana caranya kita bisa melihat atau memproyeksikan view yang mana view itu
miring gitu. Misal kita ingin melihat tegak lurus dari komponen yang ini. Kalau menggunakan projected kan nggak bisa nih, hanya bisa pandangan kanan, pandangan atas, dan juga kiri. Sedangkan kita ingin melihat pandangannya itu dari sini, miring gini. Nah, itu bisa kita lakukan menggunakan fitur auxiliary. Klik fitur auxiliary, kemudian klik garis di komponen ini yang miring, kita klik, kemudian kita tarik ke atas. Kita klik, nah maka fitur auxiliary ini akan menunjukkan pandangan berdasarkan tegak lurus view dari garis yang barusan kita klik tadi, yang bentuknya menjadi seperti ini. Fitur auxiliary ini juga nantinya akan sangat bermanfaat ketika kita melakukan proses 2D drawing. Oke, kita hapus dulu. Kita klik OK. Nah, di sini ada juga fitur section. Fitur section ini berfungsi untuk memotong benda kerja atau memotong model kita, kemudian melihat hasil dari potongan tersebut. Kita akan langsung praktek, misal kita ingin melihat view yang memotong 3D assembly kita di tengah misal. Caranya, klik section, kemudian klik view-nya, kita cari reference point yang di tengah, misal yang ini, midpoint ini, kita tarik ke atas tanpa diklik, sampai muncul garis putus-putus untuk bantuan ini, kemudian kita klik di atas, kemudian kita geser ke bawah, kita klik sampai memotong semua view-nya. Nah, kalau udah klik kanan, kemudian continue, lalu kita cukup geser aja. Misal kita ingin melihatnya dari sisi sebelah kiri, maka cukup kita klik, atau kalau misal teman-teman pengen merubah namanya, bisa juga diganti. Misal aku pengen namanya itu AA misal, view AA. Kemudian skalanya pengen aku kecilkan jadi 1:4 misal. Nah, kalau udah, kita klik OK. Nah, maka otomatis hasil dari potongan AA ini akan bisa kita lihat di sini menggunakan fitur section. Jadi kita bisa melihat fitur-fitur atau komponen-komponen yang tidak terlihat dari hanya kita menggunakan projected dari view atau pandangan kanan atau pandangan kiri menggunakan fitur section seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada fitur detail. Nah, kasusnya kalau semisal ternyata di sini ada komponen yang kecil, komponen pin ini kan kalau semisal kita lihat dari kertas A3-nya kan akan sangat sulit gitu, nggak kelihatan. Nah, ini bisa kita perbesar tanpa kita harus menggunakan fitur project atau fitur section, menggunakan fitur detail. Caranya klik fitur detail, kemudian klik di sini di bagian yang pengen kita perbesar, kita klik dulu, kemudian kita klik tahan lalu geser hingga muncul lingkaran seperti ini. Nah, kita tentukan pandangan mana yang pengen kita perbesar, misal segini ya teman-teman. Terus ini namanya juga bisa kita ganti, misal B, dan skalanya juga bisa kita perbesar, misal 1:1. Dan di sini juga shape-nya bisa kita rubah, semisal pengen rektangular atau sirkular, kita pakai yang circle. Kemudian konturnya juga bisa kita rubah, misal kita pakai yang ini. Kita klik dulu, kita klik, kemudian kita tampakkan di sini misal. Nah, di sini bisa lingkarannya penuh atau lingkarannya separuh. Misal kita akan menggunakan lingkaran yang penuh, misal kita klik display full detail boundary, lalu kita klik OK atau bisa langsung klik di kertasnya. Kita klik di kertasnya misal. Nah, maka view yang ini yang tadinya kecil bisa kita perbesar menggunakan fitur detail. Seperti itu, sangat mudah ya teman-teman. Kemudian untuk fitur overlay sampai fitur draft tidak akan kita bahas di tutorial dasar. Insya Allah akan kita bahas di tutorial lanjutan. Selanjutnya teman-teman, di sini ada fitur break. Maksudnya apa? Nah, sebelum kita menjelaskan, coba kita place dulu komponen yang ini, yang tangkai panjang itu. Kita cari komponennya, misal yang lever arm, kita open, kemudian kita cari di pandangan kirinya misal. Terus, kemudian kita coba geser ke atas, lalu skalanya kita buat 1:1 misal. Atau 2:1 biar lebih besar. Kemudian kita klik OK. Nah, dalam kasus ini lever arm-nya kan terlalu besar ya untuk masuk ke kertas A3 kita. Terkhusus untuk komponen-komponen shaft atau komponen-komponen silinder yang sejenis. Itu biasanya terlalu panjang gitu untuk masuk ke kertas A3 kita. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita bisa menggunakan fitur break untuk memotong 2 dimensi drawing kita sehingga lebih pendek dan bisa masuk ke kertas kita.
klik fitur break, kemudian klik view-nya, misal klik yang ini, lalu kita klik lagi sambil ditahan kliknya, lalu digeser sejauh mana kita pengen memotong, misal sejauh ini. Kita klik lagi, nah maka komponennya akan terpotong. Kemudian ini juga bisa kita geser lagi, bisa kita geser kalau semisal ternyata terlalu panjang misal, masih bisa kita perpendek lagi dengan cara menggeser yang ini, hijau-hijau yang ini. Kemudian selanjutnya teman-teman di sini ada fitur breakout. Fitur breakout itu untuk apa? Jadi misal nih, kita ada komponen yang ada di dalam sini misal. Misal kita ingin menampakkan gear dan juga RAM yang ada di dalam sini yang tidak bisa terlihat hanya dari pandangan sebelah kanan aja. Nah, itu caranya bisa kita lakukan teman-teman dengan klik dulu ini view-nya, kemudian kita ke kita ke place view, kemudian start sketch. Lalu misal nih kita pengen memotong di sini bagian sini dengan bentuk lingkaran misal. Lingkaran kita potong kayak gini. Kemudian finish sketch. Lalu dengan fitur breakout kita klik fitur breakout, kemudian klik view yang ini. Kemudian show hidden edge untuk melihat sisi-sisi atau geometri yang tidak terlihat. Kemudian kita akan coba klik di bagian gear yang ada di dalam sini. Kita klik dulu. Misal di sini ya, di garis yang ini kita klik. Kalau udah kita klik OK. Nah, maka seakan-akan ya view yang tadi itu seakan-akan kita potong sesuai dengan sketsa lingkaran yang udah kita buat sebelumnya. Sehingga komponen-komponen yang sebelumnya tidak terlihat dari pandangan kanan pun juga terlihat menggunakan fitur breakout seperti itu. Kemudian selanjutnya ada fitur crop. Sesuai namanya, fitur crop ini berfungsi untuk melakukan cropping pada view yang sudah kita buat sebelumnya. Misal yang bagian ini nih, view yang ini kita nggak terlalu butuh semuanya misal. Kita hanya butuh hasil dari breakoutnya tadi aja. Yang bagian bawah ini nggak kita butuhkan. Nah, karena mungkin juga memenuhi kertas gambar kita bisa menggunakan fitur crop untuk memotong pandangan kanan hanya yang kita butuhkan aja. Kita klik fitur crop, kemudian kita klik pandangannya, lalu kita gambar kotak dengan klik kiri tahan, misal hanya segini yang ingin kita tampakkan. Kita klik, maka otomatis pandangannya akan terpotong menggunakan fitur crop. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini ada fitur ini break alignment, sama juga nanti di bawah ada horizontal, vertical, in position dan lain sebagainya. Nah, kasusnya adalah misal nih kita punya pandangan, kita klik base, kemudian kita punya pandangan kanan gitu. Dari komponen misal kita cari dulu komponennya dari komponen yang color, misal kita klik color, kemudian open. Lalu kita ganti misal skalanya menjadi 2:1. Lalu klik OK. Nah, kita pengen si komponen color ini tuh dia sejajar dengan komponen assembly kita yang ini. Ini kan dia masih bisa bergerak dengan bebas ya. Beda dengan pandangan kiri dan pandangan kanannya yang dia itu terconstrain seakan-akan dengan pandangan depan ini. Nggak bisa bergerak dengan bebas, hanya bisa ke kanan dan ke kiri. Nah, kita pengen melakukan hal yang sama untuk fitur color yang ini. Caranya bisa menggunakan horizontal, vertical, atau in position berdasarkan posisi kita. Misal kita pengen dia sejajar searah garis horizontal misal. Kita klik horizontalnya, kemudian kita klik view yang ini, kita klik view yang ini, maka otomatis dia akan sejajar searah garis horizontal gitu. Jadi nggak bisa bergerak ke atas dan ke bawah, hanya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Atau semisal kita pengen si kolarnya ini, kita bos dulu yang save-nya. Misal kita pengen si kolarnya ini tuh dia ada di atas ini, kemudian dia sejajar searah garis vertikal dengan pandangan yang ini. Caranya sama, kita klik ini drop down listnya, kemudian kita pilih opsi yang vertikal. Kita klik yang ini, kita klik yang ini. Nah, kalau udah, maka dia sejajar searah garis vertikal, nggak bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, hanya bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, kalau semisal kita pengen menghilangkan atau menghapus hubungan relationship atau alignment antara satu view dengan view yang lainnya, misal yang ini tadi pengen kita hapus relationship-nya atau hubungannya, kita bisa menggunakan fitur break alignment. Kita klik break alignment, kemudian kita klik yang ini, kita klik yang ini. Kemudian coba kita geser, dia udah bisa bergerak bebas lagi. Atau view yang ini misal, kita pengen break alignment. Kita menggunakan fitur break alignment.
kita klik sisi yang ini atau view yang ini, kemudian dia bisa bergerak dengan bebas. Oke, selanjutnya di sini juga ada fitur Start Sketch. Oke, selanjutnya di sini ada fitur Start Sketch. Fungsinya untuk membuat dua dimensi sketsa di kertas dua dimensi drawing kita. Cukup klik Start Sketch, kemudian bisa klik bebas di kertasnya, atau kalau misal kita pengen memberikan 2D sketch di pandangan tertentu, misal di pandangan yang ini, kita bisa langsung klik pandangannya aja. Kita klik pandangannya, kemudian kita bisa juga menggunakan fitur Project Geometry untuk menjadikan garis di pandangannya itu sebagai garis referensi. Nah, seperti itu. Kemudian kalau udah bisa teman-teman klik Finish Sketch nanti. Nah, di sini fitur-fitur 2D Sketch yang udah kita bahas di tutorial sebelumnya, di episode 4 sampai episode 6 tutorial dasar, bisa kita gunakan pula di format file Inventor Drawing. Kita klik Finish Sketch untuk selesai. Kemudian terakhir ada fitur New Sheet. Nah, di sini teman-teman perlu diperhatikan bahwasanya untuk satu file Inventor Drawing itu tidak hanya bisa digunakan untuk membuat satu drawing aja, atau satu kertas aja, atau satu sheet aja, melainkan satu file ini, dua dimensi drawing ini, bisa kita masukkan lebih dari satu kertas atau satu sheet. Caranya klik New Sheet, kemudian nanti langsung dia muncul kertas baru lagi, tanpa teman-teman harus repot create new file lagi, kemudian ISO file IDW, dan seterusnya. Yang mana kalau misal teman-teman punya assembly yang bentuknya seperti ini, maka tidak perlu bikin file baru untuk ngasih tahu dua dimensi dari masing-masing partnya. Cukup menggunakan fitur New Sheet, maka kita bisa langsung membuat dua dimensi drawing dari masing-masing komponennya di satu file yang sama. Nah, mungkin seperti itu dulu teman-teman. Kita udah membahas dari mulai fitur base, project, auxiliary, sampai fitur New Sheet. Kita juga langsung praktek dan menjelaskan fungsi dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, kalau semisal teman-teman ada pertanyaan atau masukan untuk tim Sinau CAD, ada yang belum paham misal dari materi yang kita sampaikan, boleh tulis di kolom komentar, nanti insya Allah akan kita jawab. Sekian dulu teman-teman, jangan lupa klik like dan juga klik subscribe. Klik juga lonceng untuk mendapatkan notifikasi kalau semisal kita upload video tutorial terbaru. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.